ini, dua kandidat pengganti Ibrahimovic di AC Milan. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan salah satu dari Alexander Isak dan Jonathan David untuk dijadikan sebagai pengganti bagi Zlatan Ibrahimovic. Sekarang ini, Ibrahimovic sudah berusia 40 tahun, namun ia masih bisa diandalkan sebagai penyerang utama Milan. Sekarang ini kontraknya tersisa 6 bulan lagi, namun kabarnya Ibrahimovic masih bersemangat untuk terus bermain bersama Milan ke depannya. Ibra sendiri berharap ia mendapat kontrak baru. Ia ingin terus membungkam semua orang yang meragukannya terkait usianya saat ini. Meski demikian, Ibrahimovic jelas tak bisa diandalkan untuk jangka panjang, maka dari itu AC Milan berusaha mencari penyerang baru yang masih muda. Milan memang sudah punya Marco Lazetti. Ia baru saja direkrut dari Red Star Belgrade pada musim dingin 2022 ini. Namun, ia masih muda dan belum bisa terlalu diandalkan untuk saat ini. Dari sini, Milan dikabarkan bergerak mencari satu penyerang lagi. Milan ingin mencari striker muda yang bisa berkembang bersama Ibrahimovic sebelum pemain Swedia itu pensiun. Direktur AC Milan yakni Ricky Massara dikabarkan telah bergerak untuk mencari pemain yang sekiranya masuk kriteria tersebut, dan sekarang ia sudah mendapatkan 2 nama. Kabar ini dilansir dari La Gazzetta dello Sport. Laporan itu menyebutkan nama pemain yang diincar Milan adalah penyerang Real Sociedad Alexander Isak. Nama kedua adalah penyerang nilai Jonathan David. Namun tentu saja Milan harus bersaing dengan klub lain jika menginginkan servis salah satu di antara keduanya. Jonathan sebelumnya sempat dikaitkan dengan Real Madrid dan Liverpool. Sementara itu, Isak sempat disebut menarik minat Arsenal dan Barcelona. Agen tawarkan bintang Arsenal William Saliba ke Milan. Rossoneri diketahui tengah mencari bek tengah baru pada bursa transfer Januari ini dan mereka hanya memiliki waktu hari ini sebelum Mercato ditutup. Kendati demikian, mereka tampaknya tidak akan mendatangkan siapapun untuk mengisi posisi tersebut. Meskipun ada pemain yang ditawarkan kepada mereka, Milan sepertinya berjuang keras agar Fikayo Tomori dapat pulih dari cedera yang kemungkinan akan terjadi pada Derby della Madonnina akhir pekan ini melawan Inter. Berikut perkembangan apik Pirek Kalulu pada lini pertahanan. Pada kenyataannya, perkembangan terbesar yang dibuat Januari ini adalah merekrut pemain bertahan untuk musim panas nanti. Menurut pemberitaan dari Milan News, agen dan narahubung Oscar Damiani diketahui berada di Casa Milan akhir pekan kemarin. Ia dikabarkan telah menemui Direktur Rossoneri untuk menawarkan servis Saliba, bintang Arsenal yang saat ini tengah menjalani masa pinjaman di Marseille. Kendati demikian, Il Diavolo tidak tertarik dengan gagasan merekrut Saliba dan karena itulah transfer bek tengah 20 tahun tersebut ke San Siro tidak akan terjadi di bulan ini. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, tak banyak waktu tersisa yang mereka miliki dan sebaliknya. Raksasa Serie A tersebut justru diperkirakan tidak akan mendatangkan pemain baru untuk menutup posisi yang ditinggalkan Simon Kjaer tersebut. Waduh, Renato Sanches tolak pinangan AC Milan. Asa AC Milan untuk mendaratkan Renato Sanches dilaporkan menemui kegagalan. Sang gelandang disebut menolak tawaran Rossoneri beberapa saat yang lalu. AC Milan saat ini sedang fokus berburu gelandang baru. Mereka tengah mempersiapkan pengganti Frankesi di mana sang gelandang bakal cabut dari San Siro di musim panas nanti. Nama Renato Sanches dikabarkan menjadi incaran AC Milan. Stefano Pioli dilaporkan sangat menyukai gelandang Lille tersebut. Calcio Mercato mengklaim bahwa AC Milan gigit jari dalam perburuan Sanches karena sang gelandang sudah menolak untuk pindah ke San Siro. Menurut laporan itu, Milan sebenarnya sudah selangkah lebih dekat untuk mendaratkan Sanches karena mereka sudah mencapai kata sepakat dengan Lille. Lille bersedia melepas Sanches ke Milan setelah Rossoneri bersedia membayar sekitar 25 juta euro ke klub Prancis tersebut. Milan sudah diberi izin oleh Lille untuk membicarakan kontrak dengan sang gelandang baru-baru ini. Milan sudah menghubungi Sanches dan perwakilannya, mereka sudah menawarkan kontrak untuk sang gelandang. Namun tawaran itu ditolak oleh Sanches, ia dilaporkan tidak mau pindah ke San Siro di musim dingin ini. Laporan itu tidak menyebutkan mengapa Sanches menolak tawaran Milan itu, alhasil Milan harus mencari pemain lain. Di musim dingin ini sebenarnya ada klub lain yang meminati jasa Sanches, mereka adalah Arsenal. Namun Arsenal sejauh ini belum menunjukkan pergerakan yang serius untuk memboyong sang gelandang. Kesan pertama Giroud terhadap Serie A, wasit hobi tiup peluit. Oliver Giroud sudah setengah tahun menjajal Serie A.
Menurutnya, wasit di sana sering meniup peluit pelanggaran ketimbang di Premier League. Giroud memang banyak menghabiskan karirnya di Premier League setelah dibeli Arsenal dari Montpellier pada 2012. Dia tampil 253 kali di sana dan mencetak 105 gol dengan sumbangan 3 gelar Piala FA dan 3 gelar Community Shield. Tak lagi dibutuhkan Arsenal, Giroud pindah ke Chelsea pada Januari 2018 dan dia berhasil meraih beberapa trofi bergengsi seperti Liga Champions, Liga Euro meski tak lagi setajam dulu. Giroud cuma bikin 39 gol dari 119 penampilan dan berakhir musim panas lalu saat dia menerima tawaran AC Milan. Giroud merasa waktunya di Chelsea sudah habis dan saatnya mencari tantangan baru. Bersama Milan, karirnya sejauh ini terbilang mulus meski sempat kesulitan di awal musim karena COVID-19 dan cedera. Giroud jadi pilihan utama di lini serang Rossoneri dengan 6 gol dari 20 laga. Giroud pun mengaku senang bisa merasakan pengalaman baru di Serie A setelah dia punya darah Italia dari orang tuanya. Sebab selama 16 tahun berkarir, Giroud menghabiskan di Prancis dan Inggris. Italia jadi tantangan baru di usia yang sudah 35 tahun. Menurut Giroud, ada satu hal yang membedakan betul antara Serie A dan Premier League, yakni soal wasit melihat pelanggaran. Di Italia laga lebih banyak berhenti karena wasit hobi meniup peluit karena pelanggaran. Saya sih tidak kesulitan untuk berkomunikasi dengan pemain lain, karena saya bisa sedikit bahasa Italia karena nenek saya berasal dari sini. Saya tahu beberapa kata dan ini sangat penting, ujar Giroud. Proses adaptasi saya juga terbantu beberapa pemain yang bisa bahasa Prancis. Saya tinggal menemui pemain yang saya kenal dan akhirnya tahu apa yang pelatih inginkan. Tidak susah kok, karena saya tahu ada pelatih yang inginkan dan apa yang harus saya lakukan, sambungnya. Tantangannya lebih kepada beradaptasi dengan kebiasaan wasit yang sering meniup peluit hanya untuk pelanggaran kecil. Di Premier League tidak seperti ini.